Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman semua. Nama kakak Puji Sukri Ilahi, bisa dipanggil Puji, dari tim Beta Belajar. Dulu juga ITB angkatan 2015, jurusan Fisika. Oke, ini sekarang malam ini teman-teman belajar ini ya, kimia ya, sama Kak Sanda. Nah, sebelum mulai belajarnya, kakak minta waktunya dikit ya. Kakak mau perkenalkan tentang Beta Belajar. Barangkali teman-teman di sini masih butuh tambahan belajar di luar pertemuan ini, atau mungkin buat nanti gitu ya, buat adik kelasnya, adik tingkatnya yang butuh tambahan belajar untuk kuliahnya. Nah, kakak ingin memperkenalkan buat teman-teman apa itu Beta Belajar. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya kali ya tentang Beta Belajar. Sebelumnya juga udah ada tutorial fisika ya dengan RC kolaborasi. Mungkin teman-teman udah sedikit tahu tentang Beta Belajar. Nah, ini kakak mau jelasin apa aja yang ada di Beta Belajar. Nah, jadi Beta Belajar itu adalah platform solusi untuk mahasiswa gitu. Jadi kita menyediakan berbagai program untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar di kuliahnya. Kalau dikelompokkan itu kita ada 6 jenis program. Jadi ada program private, ada program kelas, program video, program tryout, program kebut UTS, sama program maksima. Nah, masing-masing program ini sesuai untuk semua kalangan gitu. Jadi ada kalangan teman-teman yang mungkin cocoknya belajar private, ada teman-teman yang sukanya belajar kelas, atau juga mungkin ada teman-teman yang suka belajarnya melalui video belajar. Atau teman-teman yang cuma butuh latihan soal gitu buat menguji kemampuannya udah sejauh mana. Jadi kita menyediakan berbagai jenis program sehingga teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Nah, harga programnya pun bermacam-macam ya. Jadi ada yang dari Kak Pujinya ini ya. Oke, halo, kedengaran nggak suaranya? Atau nge-freeze ya? Halo, halo. Oke, sebentar. Udah jelas, Kak? Boleh dilanjut lagi? Oke, halo. Suara saya kedengaran nggak, Kak? Soalnya sini agak hujan. Kedengeran. Oke. Kedengaran ya? Tadi sampai mana ya putusnya? Oke, mungkin saya ulang dari awal aja ya buat ini. Mungkin tadi keputus. Soalnya di sini lagi hujan lebat ya, jadi mungkin sinyalnya sedikit keganggu. Jadi pertama tadi tentang Beta Belajar ya teman-teman. Jadi apa itu Beta Belajar? Jadi Beta Belajar ini adalah platform solusi untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar di kuliahnya. Nah, kita itu ada berbagai jenis program, ada 6 jenis kelompok program dari private, kelas, video belajar, tryout, kebutuhan sampai maksima. Nah, berbagai program ini cocok tergantung situasi dan tipe belajar teman-teman masing-masing gitu. Jadi ada yang tipe teman-teman suka belajar private, berarti cocoknya belajar private. Kalau teman-teman yang suka belajar kelas, nanti bisa mengikuti program kelas. Atau teman-teman yang butuh hanya latihan soal atau untuk menguji kemampuan sudah sejauh mana pemahamannya, bisa mengikuti tryout dari Beta Belajar. Nah, ini sedikit gambaran tentang programnya. Oke, nah, ini perbedaan masing-masing programnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat lebih detail. Jadi, program yang paling komplit itu adalah program Beta Maksima. Jadi, program Beta Maksima ini, semua program private, kelas, video belajar, tryout, nah, ini sedikit gambaran buat teman-teman perbedaan dari masing-masing programnya itu apa aja. Nah, kakak jelasin dikit nih tentang Beta Private ya. Jadi ini Beta Private itu teman-teman belajar secara eksklusif, waktu, tempat, bisa belajar kapanpun, dimanapun, sesuai dengan jadwalnya teman-teman, sesuai dengan materi yang ingin teman-teman pelajari. Ini sangat fleksibel, sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya. Nah, ini detail-detail fasilitas program yang akan didapatkan. Nah, ini paket-paketnya. Ini ada paket 10 pertemuan, ada paket 30 pertemuan, sama ada paket 60 pertemuan. Nah, mungkin teman-teman mungkin berpikir ya, sekarang udah mau akhir semester gitu. Mungkin nggak
butuh sebanyak ini lagi pertemuannya. Nah, teman-teman bisa custom juga pertemuannya sesuai dengan teman-teman butuhkan. Misal 5 kali pertemuan, bisa juga di-request ke admin di Beta Belajarnya nanti. Nanti harganya bisa disesuaikan. Nah, ini sedikit gambaran untuk private 1 orang. Semakin banyak teman-teman private, berdua, bertiga, berempat, atau berlima sampai berenam, harganya itu semakin murah. Jadi kalau teman-teman private-nya berkelompok, itu harganya lebih murah dibandingkan private 1 orang. Nah, ini program Beta Kelas. Kalau Beta Kelas ini programnya itu sudah dijadwalkan oleh tim Beta Belajarnya, jadi sudah tersusun jadwalnya, jadi teman-teman mengikuti kelas yang sudah dijadwalkan. Tapi kalau misalnya teman-teman berhalangan hadir di kelasnya, nanti juga ada rekaman kelas yang bisa teman-teman nonton nantinya. Nah, ini kisaran harga programnya. Ada 3 matkul untuk Beta Kelas. Ada yang matematika dasar, ada fisika dasar, sama kimia dasar. Terus ini Beta Video. Nah, program Beta Video ini berisi materi, latihan soal, dan rekaman kelas. Jadi rekaman Beta Kelas kita juga bisa akses melalui Beta Video. Nah, Beta Video ini diakses melalui website course.betabelajar.com. Jadi teman-teman bisa belajar dimanapun dan kapanpun, asal punya internet gitu. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar program Beta Video. Harganya sangat murah, cuma 255.000 gitu, per 1 bulan. Kalau 12 bulan harganya 725.000. Nah, kalau ini program Kebut UTS. Program Kebut UTS ini program untuk persiapan menuju UTS. Nah, di program ini lebih membahas tentang soal-soal yang mungkin akan keluar di UTS. Nah, ini tuh bentukannya kelas, jadi harganya sangat murah juga, cuma 95.000 per 1 matkulnya. Terus yang terakhir ada Beta Tryout. Ini buat teman-teman yang pengen latihan, bisa mengikuti tryout dari Beta Belajar. Tryout-nya diakses melalui website. Jadi ada 2 kali tryout per matkul dan per TTS-nya. Nah, di tryout-nya ada pembahasan dalam bentuk video. Jadi teman-teman bisa belajar pembahasannya yang melalui video tersebut. Oke, harganya sangat murah, cuma 25.000. Oke, nah, itu terakhir programnya yang ini buat teman-teman, khusus nih buat teman-teman komunitas RC, teman-teman RC yang pengen lebih matang lagi persiapan buat UTS-nya, buat UAS-nya ya, UTS 2. Nah, kita menawarkan spesial diskon buat teman-teman RC. Jadi ada diskon sampai 50%. Nah, detailnya itu 10% buat program Beta Private, 50% buat program kelas, program tryout, program video belajar, dan program Kebut UTS. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih butuh tambahan belajar, sangat bagus mengambil kesempatan ini, diskon 50% buat teman-teman RC. Mungkin itu saja dari saya buat penjelasannya. Nanti kalau teman-teman masih butuh penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi admin Beta Belajar nantinya. Terima kasih Kak Ala buat waktunya. Semangat belajar buat malam ini teman-teman. Semoga pelajarannya bisa membantu teman-teman buat kuis atau ujian nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Puji atas penjelasannya. Nah, jadi teman-teman, menarik banget nih program-program yang ditawarin sama Beta Belajar XRC ini. Manfaatin diskonnya, karena tadi lumayan banget ya harganya tadi dari berapa menjadi sangat murah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang butuh untuk menunjang kuliah teman-teman, apalagi untuk menjelang ujian nanti, untuk supaya hasilnya lebih maksimal lagi, boleh nih join di programnya Beta Belajar. Oke, mungkin tadi udah disebutin juga ya sama Kak Puji, kalau pengen join di Beta Belajar ini, kalian bisa hubungin adminnya, benar ya Kak Puji? Atau mungkin mengunjungi sosial medianya. Di sini ada Instagram ya, ada bimbel kuliah _Beta Belajar, dan juga ada websitenya ya. Mungkin bisa di drop juga Kak Puji, adminnya punya nomor WA, mungkin boleh nanti di chat room aja kali ya. Nah, nanti bisa melalui destipage.beta
underscore beta belajar itu nanti udah ada nomor WA admin beta belajar yang bisa diakses melalui link. Oh, oke, benar-benar. Nah, jadi teman-teman bisa ngunjungin website di sini ya. Ada Desti pakai ya .page /beta belajar. Oke, mungkin terima kasih sekali lagi Kak Puji untuk penjelasannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, keburu semakin malam ya teman-teman. Kita mulai aja kali ya tutorialnya bareng sama Kak. Di sini ada Kak Irsanda yang akan bantu teman-teman untuk memahami kimia lebih dalam lagi. Oke, Mangga, mungkin untuk Kak Irsanda dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Ala dan tadi juga ada Kak Puji ya. Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya nih Kak. Ya, Perlu perkenalan dulu atau bagaimana ini saya? boleh Kak. Oke. Iya, boleh kenalan dulu aja. Mangga. Oke, baik. Hai teman-teman dari RC Student Development Center. Perkenalkan nama saya Irsanda. Saya tutor beta private di beta kuliah dari beta belajar khususnya untuk kimia dasar. Terus kemarin saya baru aja lulus. Saya angkatan 2016 dari kimia jelas. Terus sekarang lanjut S2 di bioteknologi SITH. Wah, mantap. Keren banget Kak Irsanda. Iya. Terima kasih banget nih buat RC dan juga Kak Ala dan juga rekan-rekannya udah mempersilahkan saya untuk menemani teman-teman di sini belajar bareng kimia dasar. Oke, mungkin jadi buat background dulu. Jadi karena biasanya saya ngajar di beta private, jadi kan lebih ke personal ya. Jadi apa kebutuhan anak-anaknya, terus baru saya fasilitasi dengan mungkin anaknya ingin bahas soal atau bahas materika gitu. Jadi udah bisa saya sesuaikan. Nah, untuk kesempatan kali ini sepertinya saya cukup dadakan ini diundang ya. Jadi belum menyiapkan banyak ini soal atau materi. Jadi sepertinya ngikut dari teman-teman RC aja bagaimana ya? Kira-kira mau bagaimana gitu belajarnya? Apakah kita mau bahas materi atau Mungkin dari teman-teman juga ada saran. Biasanya ada ini ya materi dan ada contoh soal ya Kak dari mungkin dari tahun lalu untuk bisa dibahas bareng-bareng mungkin Kak. Oke, mungkin dari teman-teman RC bisa suka ada yang dikasih kayak soal latihan gitu ya? Apakah ada Oke, bentar. yang bisa kita gunakan untuk bahas malam ini? Oke, jadi ini teh kan lagi ini ya, besok teh mau kuis bersama fakultas ya. Nah, mungkin dari teman-teman nih, dari adik-adik semuanya di sini, ada nggak kira-kira nih mungkin kisi-kisi atau mungkin contoh soal untuk besok kuis bersama? Mungkin bisa di-share ya, bebas ya. Gitu paling ya. Ya, boleh. Ya, boleh mungkin banget, dari Pak. teman-teman ada contoh soalnya kah atau ada soal yang mungkin belum kejawab di kuliah, di kelas, mungkin bisa nih di-share biar kita bisa bahas nih bareng-bareng sama Kak Irsanda. Iya, boleh banget nih kalau ada yang punya soal. Atau ada yang kalau ada yang punya masalah di bab apa ini Kak, itu boleh langsung disampaikan aja. Kayaknya udah ada yang ngirim satu. Oke, kita coba lihat dulu. Itu ada yang share di chat. Oke, kayaknya saya sudah dapat soalnya.
Oke, mungkin saya izin share screen aja kali ya sekalian. Iya, boleh Kak. Silakan. Oke, udah ya. Oke, wah ini udah buka video aja nih saya. Oke, wow ada Jonathan nih. Kok menghilang? Ada di chat. Oke, ini dia. Yep. Oke, nah kalau dilihat-lihat nih kayaknya soal tentang termodinamika ya. Oke, oke, oke. Mungkin ini kita lebih ke diskusi bareng aja kali ya, karena mungkin saya sedikit ada yang miss juga karena udah berapa tahun ya udah nggak megang, udah nggak menyentuh soal seperti ini. Kebanyakan juga ngajar anak-anak, jadi kita diskusi bareng aja. Wait. Oke, coba kita lihat dari yang soal nomor 5 dan soal nomor 6. Oke, ini kayak biar nggak sepi, ntar kalau ada yang mau nimbrung atau kalau misalnya mau mengkoreksi saya juga boleh banget ya. Jadi kita bahas santai aja, kita belajar bareng di sini. Mungkin ntar kalau udah waktunya kelewat, biar diingetin sama Kala gitu ya. Oke, kita mulai aja dari yang soal nomor 5 nih ya, dari yang dikasih. Oke, nomor 5. Hitung nilai delta G standar dari reaksi berikut pada 25 derajat Celcius. Oke, ada reaksi A, B, C. Oke, nah ini kalau untuk soal nomor 5 itu sepertinya soalnya udah lengkap belum ya? Atau kayaknya kita butuh data sih untuk mengerjakan soal nomor 5. Ya, jadi mungkin sekalian karena belum ada yang bersuara juga, jadi saya sedikit materi aja kali ya biar kita ngisi waktunya. Oke, jadi di sini kita belajar tentang delta G. Jadi delta G itu merupakan suatu besaran energi, banyak kimia sih, tapi di fisika juga ya. Jadi itu namanya, mungkin kalau di kimia itu disebut sebagai energi bebas Gibbs. Oke, di delta G itu dikenal sebagai energi bebas Gibbs. Oke, nah energi bebas Gibbs ini itu banyak digunakan kalau misal di kimia ya untuk menentukan kespontanan reaksi. Oke, jadi mohon maaf ya kalau misalnya uh, tulisannya rada tidak terbaca karena kebetulan pen tab saya lagi error juga. Oke, nah delta G itu akan menunjukkan suatu kesempatan reaksi. Nah kalau di biasanya untuk di perkuliahan itu uh, ada rumus delta G yang bisa digunakan, itu adalah delta G sama dengan delta H min T delta S. Oke, jadi di mana nilai delta G atau energi bebas Gibbs itu membutuhkan nilai entalpi reaksinya dan juga entropi dari reaksinya dan akan dihitung pada suhu tertentu. Jadi biasanya untuk menghitung delta G ini kita tuh butuh data delta H standar dan juga delta S standar. Jadi biasanya untuk soal-soal seperti ini biasanya akan diberikan tabel gitu ya, misalnya delta H pembentukan standar gitu ya dari misalnya dari MgO gitu ya, dari magnesium oksida itu nilainya plus berapa gitu ya, terus nanti ada delta S dari apa gitu, nilainya juga misalnya negatif berapa gitu. Jadi ntar tinggal ambil nilai dari data terus masukin ke persamaan ini, terus
Rumus. Jangan lupa, karena ini kita ngomongin yang namanya delta G standar, delta H standar, dan delta S standar. Nah, kalau kita udah ngomongin yang ada standar-standarnya, kayak di derajatnya gitu ada pangkat 0. Nah, itu kita berbicara reaksi pada keadaan standar. Oke, yang mana keadaan standar itu didefinisikan berada pada tekanan 1 atmosfer dan pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, jadi nggak usah bingung-bingung nih. Kalau misalnya, Kak, suhunya nggak dikasih tahu Kak di reaksi, tapi kan udah dikasih tahu tuh delta G standar gitu ya. Nah, ini kebetulan ditulis nih sama soalnya, jadi baik soalnya. Biasanya kalau udah soal ujian KIDAS tuh nggak dikasih tahu, udah tanya standar gitu ya. Kalau bingung, suhunya berapa Kak kalau standar? Oke, standar itu pasti suhunya 25 derajat Celcius. Oke, nah kalau misalnya udah pakai satuan gitu, kalau misalnya kalian perhatiin untuk reaksi-reaksi energetika atau termodinamika, biasanya itu suhunya satuannya adalah bukan derajat Celcius lagi, tapi Kelvin ya. Jadi kalau 25 derajat Celcius berarti tinggal 273 ditambah 25 Kelvin. Oke, jadi kalian standar pada 298 Kelvin. Oke, mungkin ada yang mau ditanya dulu sampai sini, teman-teman. Ada yang mungkin baru tahu nih rumus delta G sama dengan delta H minta delta S, langsung aja nimbrung aja nggak apa-apa. Oke, nah terus delta G ini kan tadi telah udah saya katakan di awal itu menunjukkan kespontanan reaksi ya. Nah jadi untuk suatu reaksi, kalau misalnya dia nilai delta G-nya kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka reaksi itu akan bersifat spontan. Oke. Sebaliknya, jika delta G itu lebih besar dari 0, maka reaksi tersebut kita sebut reaksi yang tidak spontan. Oke, mungkin ada yang bertanya, Kak, reaksi yang spontan itu apa? Reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang akan terjadi apa adanya gitu ya, tanpa harus diberikan suatu dorongan energi dari luar gitu ya. Mudahnya sih seperti itu. Oke, nah kalau misalnya delta G sama dengan 0 gimana Kak? Nah, ketika delta G sama dengan 0, ini disebut sebagai keadaan setimbang atau dia telah mencapai kesetimbangan. Oke? Atau dia sudah mencapai equilibrium gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di soal-soal kimia dasar atau di UTS gitu-gitu suka banget nih ditanya kalau misalnya pada keadaan kesetimbangan gitu ya, ditanya delta G-nya berapa gitu kan, delta G 0-nya berapa, standarnya berapa. Nah, ingat aja delta G saat setimbang itu pasti nilainya sama dengan 0. Nah, karena dia berada pada keadaan setimbang, bisa soal-soal yang udah kayak gini ternyambung tuh. Kalau misalnya asam basa, pasti dia butuh nilai Ka atau Kb gitu ya. Kalau misalnya dia udah ngomongin tentang kelarutan gitu, mungkin dia akan berhubungan dengan nilai Ksp. Jadi sering banget ini berhubungan dengan soal-soal kesetimbangan juga nih, jadi tandem gitu. Kalau misalkan ada yang pernah lihat mungkin di semester 1 kemarin ya, masih ingat model soal kimia dasar tuh pasti beranak ya, soalnya cuma 5 tapi beranak 10 jadi 50 soal gitu ya, jadi sering banget ditanyain. Oke, mungkin yang mau ditanya sampai sini udah clear, mungkin kita coba. Ada yang mau ditanyain teman-teman, boleh langsung aja di unmute atau bisa lewat kolom chat. Ya, Kalau ada yang nggak ngerti, langsung aja ya tanyain. Gimana? Masih aman? masih kali ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Iya, boleh Kak. Lanjut dulu aja. Lanjut dulu. Oops. Oke, sekarang kita ke nomor 6 ya. Oke, nilai delta H dan delta S dari dua reaksi adalah sebagai berikut. Ada reaksi A, oke, ada reaksi B. Mohon maaf. Oke, lalu pertanyaannya, reaksi manakah yang akan berlangsung spontan pada 25 derajat Celcius?
Lalu jika ada yang tidak berlangsung spontan pada 25 derajat Celcius, pada suhu berapakah reaksi tersebut akan menjadi spontan? Nah, ini teman-teman ada yang punya ide gimana ngerjainnya? Setelah tadi kita sedikit singgung materinya tentang delta G, lalu ada rumusnya tadi kan. Ada yang mau coba jawab? Ada yang punya ide gimana cara ngerjainnya? Anyone? Oke, yaudah kita langsung lanjut aja kali ya. Oke, jadi untuk yang reaksi yang A itu ya. Yang A dulu deh. Nah, reaksi manakah yang akan berlangsung spontan pada 25 derajat Celcius? Oke, nah ingat tadi kalau kita udah ngomongin tentang kespontanan reaksi, kita butuh energi bebas Gibbs atau kita perlu nilai delta G. Nah, di sini dibilang kalau mana yang reaksi berlangsung spontan, berarti kita harus cari mana yang delta G-nya kurang dari 0 atau yang nilai delta G-nya negatif ya kan. Oke. Nah, dari sini kita bisa coba langsung aja nih menggunakan rumusnya tadi. Well, ada delta G sama dengan delta H min T delta S. Oke. Nah, dari rumus ini ya udah simpel aja kan, berarti kita ngerjainnya. Nah, misal kita ambil yang reaksi A gitu ya. Untuk yang reaksi A gimana nih Kak? Oke, kita lihat delta G-nya itu sama dengan delta H-nya dia minus 10,5 kilojoule. Ingat ada kilonya, berarti jangan lupa dikali 10 pangkat 3 joule. Oke, minus T-nya kan 298 Kelvin. Oke, dikali delta S-nya. Delta S-nya itu minus 30 joule per Kelvin. Oke, ini kalkulator sekalian hitung. Sebentar, saya cari kalkulator saya ada di mana. Oke, kita pakai HP aja kayak begitu. Boleh Oke, dibantu nah. ngitung nih air tandanya, Iya, guys. boleh banget. Boleh banget nih. Kalau udah ada yang ngitung, boleh langsung kasih tahu di chat atau langsung aja gitu unmute ya. Iya, sebel banget. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di sini kan ini berarti 10.000 ya, kira-kira 10.000. Terus kalau yang 298 dikali 30 itu jadi 8.000. Nah, ini kalau nggak salah, kalau hitung-hitung kasarnya ya, kayak aku hitung masih negatif nih nilainya. Oke, negatif sekian joule gitu ya, sekian ribu joule. Kayak sekitar sekian 2000-an ya, 2000 joule gitu. Kira-kira. Oke, nah di sini mungkin nilai eksaknya nggak perlu tepat banget, tapi kita ngeliat tandanya aja nih udah cukup. Kalau kita udah menemukan, oh nilai delta G masih negatif, Kak, berarti kita bisa simpulkan bahwa reaksi A ini delta G-nya di bawah 0. Maka reaksi A ini akan bersifat spontan. Udah di ada tuh. Oke, minus 1560. Oke, thank you Muhammad. Oke. Soalnya boleh diperbesar. Oke, sebentar. Dah, gitu kali ya. Oke, nah gitu untuk tentuin kespontanan reaksi. Nah, dengan cara yang sama mungkin kalian bisa lakukan untuk yang B juga, cara yang masih sama. Ntar tentuin apakah delta G dia gimana nih, lebih besar atau lebih kecil dari 0, atau jangan-jangan sama dengan dia pada gradient setimbang gitu di sudut. Oke. Nah, next untuk yang B. Nah, jika ada yang tidak berlangsung spontan pada 25 derajat Celcius,
pada suhu berapakah reaksi tersebut akan menjadi spontan. Oke, nah di sini misalnya ya tadi yang ternyata reaksi B-nya dia tidak spontan tuh Kak, dia nilainya di atas 0, jadi nilai delta G masih positif. Nah, di sini tanya pada suhu berapa sih reaksi tersebut akan menjadi spontan. Nah, berarti di sini kuncinya adalah tadi kita harus tahu nih kapan sih delta G-nya bernilai di bawah 0. Oke, maka ya udah kita tinggal ganti aja nih delta G, kita punya delta H min T delta S. Nah, ini kapan nilainya akan menjadi 0? Pada T berapa? Udah deh, tinggal kita masukin aja tuh misalnya. Yang B berarti 1,8 kali 10 pangkat 3 Joule gitu ya. Minus T-nya masih dicari, lalu delta S-nya minus 113 Joule gitu ya. Nah, ini kapan dia nilai akan di bawah 0? Berarti udah tinggal aljabar biasa ya, aljabar atau kalkulus, saya udah lupa. Oke, ini tinggal aljabar aja, jadi misalnya T 113 T kurang dari wait, gimana, saya sudah rada lupa nih kalau gitu matematika saking berkutat lama dengan kimia. Pokoknya gitulah ya, kira-kira kurang lebih. Pokoknya minus T kali minus 113 gitu ya. Kapan dia akan menjadi minus 1,8 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Ntar ketemulah T-nya berapa gitu. Pada suhu berapa gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih dapat kalkulus atau matematika dasar masih lebih lancar, tapi kurang lebih pola workflow-nya atau cara kerjanya seperti itu. Oke, nah ada yang mau ditanya sampai sini teman-teman tentang delta G? Oke, di chat masih sepi juga, berarti oke, aman ya? Aman. Kayaknya masih aman, Kak. Oke, aman. Next kali ya, let's see. Selanjutnya. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Nilai entalpi standar reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 adalah minus 92,6 kJ. Oke. Oke, mohon maaf. Oke. Jika diketahui entropi standar dari N2, H2, NH3 berturut-turut adalah tentukan nilai perubahan entropi standar reaksi ini. Oke, sebentar, ini menarik. Oke, entropi standar sistem reaksinya. Oke, nah untuk yang B tentukan nilai perubahan entropi standar lingkungan. Oke, tentukan nilai perubahan entropi standar alam semesta. Oke, wow, ini soalnya cukup menarik ya, karena saya tidak paham maksudnya. Oke, nah untuk yang ini nomor 7, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu caranya atau ingat caranya boleh banget nih yang nimbrung ya atau mengkoreksi saya, karena saya tidak luput dari kesalahan juga. Oke, coba kita lihat yang untuk soal A dulu. Oke, jadi di sini udah dikasih tahu nih, ada S standar dari N2, H2, NH3. Oke, nah di sini misalnya saya punya suatu reaksi dari reaktan gitu ya. Reaktan bereaksi akan menghasilkan produk gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya tentang entropi standar sistemnya itu berapa sih, Kak? Nah, entropi standar sistem itu yang dimaksud adalah entropi dari reaksinya. Oke. Nah, untuk menghitung entropi dari reaksi ini itu dengan sederhana kita hanya mencari selisih entropi dari produk dengan entropi dari reaktan. Oke. Nah, jadi di sini kalau ditanya
entropi sistem, berarti entropi reaksi, ya udah berarti tinggal kalian cari selisih nih dari entropi standarnya produknya apa nih? NH3. Oke, nah jangan lupa di sini ada koefisien, berarti selalu dikali dengan koefisien, berarti dikali 2 gitu ya. Dikurangi dengan total entropi dari reaktannya. Berarti entropi standar dari N2 ditambah entropi standar dari H2 dikali 3 gitu ya. Sorry berantakan. Udah deh, jadi ntar akan ketemu. Nah, ini kan kita ngomongin standar ya, datanya pakai entropi standar, berarti ntar kita nemunya delta S standar juga gitu ya. Nah, tinggal dihitung, terus ntar ketemu deh entropi sistemnya itu berapa. Oke. Oke, next. Untuk yang B, oke, untuk yang B itu, sebentar. Saya mikir-mikir dulu juga ya, teman-teman. Oke, kita belajar bareng di sini, oke? Padahal saya doang ini yang les. Padahal mah lupa ya. Oke, nah entropi standar lingkungan itu seingat saya adalah yaitu sama dengan ini kira-kira saya boleh buka cheat sheet nggak ya Kak? Oke, saya buka cheat sheet aja kali ya teman-teman karena saya juga sedikit bingung. Mari kita buka Brady. Oke, saya udah langsung main-main nih tadi. Udah buka-buka babnya dulu nih. Oke, kalau tidak salah itu ada di materi thermodynamics. Terus ada di entropy. Nah, ini dia entropy. Oke, nah ini tadi udah ya, delta S tuh S produk, kurangnya S reaktan gitu ya. Oke, lalu ada di sebelah, nah di second law of thermodynamics. Nah ini, oke, jadi kalau misalnya tadi kita lihat di sini ada istilahnya delta S sistem, delta S lingkungan, delta S alam semesta gitu ya. Nah, kalau misalnya di Brady itu delta S alam semesta itu adalah delta S total. Jadi delta S total itu merupakan jumlah atau total dari delta S sistem ditambah dengan delta S lingkungannya. Oke. Nah, di sini menurut Brady delta S lingkungan itu sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan per suhu. Oke. Nah, jadi ini nih ada rumusnya nih. Jadi untuk menghitung delta S lingkungan itu sama dengan negatif dari entalpi sistem dibagi dengan suhunya. Oke, nah terima kasih cheat sheet Brady. Astaga. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, tadi kita Semangat, udah Kak. ya, semangat dia kita semua. Oke, jadi kita udah tahu tadi delta S lingkungan, delta S standar lingkungan itu sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan per suhu, atau tadi bisa diubah ya, disubstitusi menjadi nilai negatif dari entalpi reaksi, oke, per suhunya berapa gitu ya. Oke, nah di sini udah kasih tahu entalpi reaksinya adalah negatif 92,6 kilojoule. Oke, nah karena di sini kita ngomongin lingkungan, jadi kalau misalnya teman-teman ingat mungkin di semester 1 ya kalau nggak salah, atau baru belajar juga tentang entalpi. Kan kalau misalnya entalpinya negatif nih Kak, berarti dia eksotermik. Artinya si reaksinya melepas kalor. Kalau misalnya reaksi melepas kalor, maka lingkungan akan menerima kalor, ya kan? Ingat kalau misalnya di zaman SMA tuh ada yang mungkin ingat asas Black yang Q lepas sama dengan minus Q terima gitu ya. Nah, maka itu di sini kita beri tanda negatif nih, karena kita ngomongin lingkungan. Jadi kalau misalnya reaksinya melepas kalor,
maka lingkungan akan menerima kalor. Sebanyak berapa sih Kak untuk reaksi ini? Berarti sebanyak 92,6 kilojoule. Oke. Nah, suhunya berapa? Kita ngomongin standar. Oke, ingat ada pangkat nolnya gitu ya, standar. Berarti pasti suhunya 298 Kelvin. Oke, ini mangga dihitung pakai kalkulator. Boleh kan ya pakai kalkulator ujiannya? Boleh, boleh. Kayaknya boleh juga dibuat tabel periodik kalau nggak salah. Udah lama banget. Maaf, wih. Sudah berarti 5 tahun yang lalu berarti saya ujian KIDAS ya. Oke, berarti udahlah. Di sini ketemu nih delta S lingkungannya berapa. Tadi kita udah ketemu juga delta S sistemnya berapa. Nah, terakhir berarti tugas kita adalah nyari nih delta S dari alam semesta atau ya delta S total. Delta S alam semesta berapa? Standar ya Pak. Nah, berarti udah deh tinggal totalin aja delta S dari sistemnya ditambah dengan delta S dari lingkungan. Oke, silahkan dihitung berapa dapatnya. Oke. Dan mau ditanya apa sih nih? Udah lah ya, aman kali ya. Oke, kita next. Lanjut kali dulu ini. aja, Kak. Oke, betul. Let's go, kita next. Let's see. Soal selanjutnya, wih, masuk sini. Oke, ini. Soal nomor 8. Let's go. Diketahui nilai delta GF standar dari CL2 ke CL3 dan ke CL5 bertutur pada oke. Itu nilai delta G standar dan nilai Kp dari reaksi. Oke, kalau yang B, tentukan nilai delta G jika tekanan potensial. Oke, let's go untuk soal nomor 8 yang A. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tadi ya, delta G itu sering banget nyambung-nyambung sama kesetimbangan. Makanya di sini kita ada Kp gitu, kesetimbangan reaksi dalam fase gas gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita punya reaksi ini nih PCl5 dalam gas itu nanti akan terurai ya. PCl3 gas. Udah mulai. Dan coba. Udah. Oke. Nah, di sini ditanya nih, disuruh cari nilai delta G standar dan nilai Kp dari reaksi. Oke. Nah, delta G standar di sini itu cara nyarinya sama seperti kalau misalkan ingat di entalpi gitu ya. Kalau misalnya di entalpi kan kalian bisa nyari misalnya delta H dari reaksinya gitu ya. Nah, kalian standar gitu ya. Kan kalian tinggal cari pakai delta entalpi pembentukan delta HF standar dari produk gitu ya. Dikurangi dengan delta HF standar dari reaktan. Mantapnya. Nah, itulah pokoknya. Nah, di sini juga sama. Kalau misalkan disuruh cari delta G standar dari reaksi itu ya maksudnya. Juga rumus sama. Kalian harus mencari selisih dari delta GF produk dikurangi dengan delta GF dari reaktan. Oke. Nah, ini kan udah dikasih datanya nih, ada 0 kJ buat CL2, lalu ada minus 286, minus 325, udah tinggal masukin aja nih, berarti kan produknya PCl3 dan CL2 gitu. Terus yang reaktannya itu PCl5 gitu ya. Ntar kalian dapat nih delta G reaksinya berapa. Ya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai Kp, sebentar nih, keburu lupa, mumpung saya ingat nih. Di sini nih mungkin kalau ada yang kalian perhatiin, mungkin ada yang bertanya-tanya nggak di sini Kak, kenapa delta GF
dari Cl2 itu nilainya 0 Kak, 0 kilojoule per mol. Dia bisa jawab? Dia punya ide kenapa seperti itu? Ini sama kayak waktu belajar entalpi juga, ada entalpi pembentukan dari unsur pada keadaan standarnya itu biasanya 0 kan. Itu karena pada dalam keadaan standar, ini kita konteksnya kita ngomongin keadaan gitu ya. Keadaan standar. Tadi apa standar tuh? 1 atm, 25 derajat Celcius gitu ya. Oke. Terus mungkin spesifiknya kalau pembentukan tuh pembentukan 1 mol dari senyawa tersebut gitu ya. Nah, kita kalau ngomongin delta HF, delta GF dari suatu unsur pada keadaan standar, itu kita memperhatikan wujudnya. Oke. Di sini kita punya Cl2. Nah, Cl2 kalau misalnya kalian perhatiin pada keadaan standar itu wujudnya apa sih Kak? Nah, ternyata Cl2 ya ini mungkin sense kimianya ya. Mungkin yang udah belajar tabel periodik atau sifat-sifat unsur itu pasti tahu kalau Cl2 dia akan berwujud gas. Oke. Nah, karena di sini juga diberikan suatu data dalam wujud gas Cl2-nya, berarti ya udah deh pada keadaan standar si Cl2 ini udah berwujud gas Kak. Berarti ya udah dia dengan sejatinya gitu ya, dia udah berwujud gas gitu. Jadi nilai HF atau GF atau pembentukannya itu akan memakan 0 kilojoule energi karena dia jati diri dia memang gas gitu ya dalam wujudnya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nemu lagi gitu ya, ada unsur apa gitu dalam keadaan standar gitu, ntar beda-beda lagi. Jadi misalnya kalau kalian punya Br2 dalam keadaan standar, itu dia udah nggak gas lagi wujudnya, tapi liquid ya, cair. Nah, kalau misalnya kalian ditanya itu, terus kalau gitu delta HF atau delta GF standar dari Br2 dalam wujud liquidnya itu berapa Kak? Pasti 0 kilojoule ya. Mungkin kalau kalian ada penasaran lagi, Kak, kalau misalnya saya ubah Kak delta HF standar gitu ya, tapi dari Br yang wujudnya gas gitu Kak. Nah, kalau Br2 wujudnya gas, tapi harusnya di keadaan standar itu dia wujudnya cair, ini berarti udah nggak nol lagi gitu ya, pastinya udah nggak nol. Karena dia udah nggak cair, udah tidak dalam jati dirinya dia yang harusnya wujudnya cair gitu ya. Oke, nah ini intermezzo sedikit. Jadi kalau misalnya kalian nemu ada unsur pada keadaan standar dan fasanya benar, itu pasti energi pembentukannya 0. Oke, nah next lanjutnya. Jadi ngomong kemana-mana. Kebiasaan kalau udah ngasih materi tuh pasti lupa waktu. Oke, nah next di sini disuruh cari KP. Nah, kalau udah ngomongin tentang energi bebas Gibbs dan juga kesetimbangan reaksi, itu ada satu rumus yang nggak boleh kalian lupakan, yaitu ada, saya lupa nama rumusnya apa ya, pokoknya delta G sama dengan delta G standar plus RT logaritma natural dari quotient reaksinya. Oke, nah ada yang ingat quotient reaksi itu apa? Oke, jadi quotient reaksi itu sebenarnya sama ya kayak nilai kesetimbangan, kayak konstan kesetimbangan nilai K. Cuman kalau Q itu untuk semua keadaan gitu ya. Mau di mula-mula, mau saat bereaksi gitu ya. Atau saat setimbang juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Q saat setimbang, oke, itu akan sama dengan nilai K. Jadi idenya di situ ya. Jadi nilai Q itu dapat digunakan untuk semua keadaan, tapi untuk saat setimbang, Q setimbang itu nilai akan sama dengan K. Berarti dalam hal ini kita tahu nih bahwa nilai Q-nya itu udah menjadi kita disuruh cari nilai KP. Berarti kita tahu kita harus menganalisisnya pada keadaan setimbang gitu ya. Nah, ingat di awal tadi udah disinggung bahwa kapan sih
reaksi itu mencapai keseimbangan ketika delta G-nya sama dengan 0. Oke, nah di sini kita udah tahu nih, udah dapat modal. Kita harus mengubah Q-nya menjadi nilai KP. Terus berarti kalau udah ngomongin KP, dia berarti dalam keadaan seimbang, berarti delta G-nya sama dengan 0. Nah, dari sini akhirnya kita bisa turunkan suatu rumus dari atas tadi, rumus baru tadi, karena delta G-nya 0, delta G standarnya itu kemungkinan tidak 0 ya, atau bahkan nggak mungkin 0 gitu ya. Nah, ini ditambah R, T, logaritma natural udah bukan ln Q lagi, tapi jadi ln K, P. Oke, nah dari sini langsung deh kalian bisa cari delta G standarnya udah ketahuan kan berapa gitu ya. Terus ini tadi min RT logaritma natural dari KP. Udah ntar kalian dapat nilai logaritma natural KP-nya sama dengan delta G standar per minus gitu ya, RT. Udah deh tinggal KP, tinggal cari anti logaritma naturalnya berapa. Ntar ketemu. Nah, kalau dia masih nanya delta G standar dari mana Kak? Nih dari sini nih yang soal A tuh. Oke. Nah, oke, next. Oh ini yang B ya. Ini masih A ya? Oh masih A. Oke, ini yang B. Yang B mepet dibahasin aja sedikit yang B. Nah, yang B sama cara kerjanya karena tadi kita udah dapat persamaan ini nih, ini persamaan yang satu ini. Udah deh, ini kan dikasih nih tekanan parsial dari PCl5, PCl3, Cl2-nya sekian, sekian, sekian. Gitu. Terus kalian bingung, Kak, pada tekanan parsial segini dia dalam keadaan seimbang atau enggak, atau gimana? Nah, daripada kalian bingung, pakai rumus yang pertama. Jadi kalian menghitung Q-nya gitu, tanpa mesti tahu nilai K-nya. Gitu. Jadi tanpa kalian tahu ini dalam keadaan seimbang atau tidak, nggak apa-apa, langsung aja terjang pakai rumus yang pertama. Gitu kan. Jadi ya udah tinggal cari deh delta G-nya berapa sih Kak? Ya udah delta G standarnya udah ketemu tadi dari soal A. Kan ditambah R tetapan gas ideal, oke. Jangan lupa lalu T suhunya dalam nggak dikasih tahu suhunya ya. Tentukan nilai G dengan parsial betul tanda. Oke, ini nggak dikasih tahu suhunya ini kayak kurang sih. Nah, kalau misalnya nggak dikasih tahu suhunya, anggap aja lah dia dalam suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak dikasih tahu, nggak apa-apa. Atau kalau nggak tahu ya kalau di zaman kalian gimana, mungkin kan kuis online ya. Kalau misalnya dulu sih kalau kuisnya masih offline atau tesnya offline itu kan masih ditulis ya. Jadi kayak esai. Itu sering banget kita tuh nulis kayak ada keterangan asumsi reaksi terjadi pada suhu ruang gitu. Jadi pada 25 derajat Celcius. Nah, itu biasanya masih dapat nilai pengampunan gitu dari dosen atau dari asisten itu. Berarti seenggaknya anak ini paham gitu. Tapi angkanya aja yang nggak tahu gitu kan. Oke, nah ini langsung aja masukin misal T tadi 298 Kelvin, lalu ln Q. Nah, mungkin jangan lupa untuk tetapan gas idealnya gitu. Karena kita ngomongin tekanan parsial kan nih satuannya ATM, ATM, ATM gitu. Jadi ya udah sesuaiin, jangan pakai yang 8,314 karena kalau yang 83,14 itu kan satuannya joule ya. Kalau nggak salah joule per mol Kelvin. Nah, kalau ini kita pakai ATM ya udah berarti kan pakai yang nilainya 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Oke. Nah, berarti jelas T-nya harus dalam keadaan Kelvin. Terus Q-nya juga jangan lupa. Ini masih sama. Q itu sama K. Nilai rumusnya sama. Berarti dia perbandingan konsentrasi dari produk per reaktan. Berarti ntar kalian, kok konsentrasi ini kan reaksi gas ya? Berarti pakai tekanan parsial dari produknya berapa? PCl3 dikali PCl2 itu. Jangan lupa pangkat koefisien nih, karena koefisiennya 1, 1 ya udah berarti langsung aja per tekanan parsial dari reaktan ya. Dari P gimana sih? PCl3 ini PCl5
Gitu lah ya pokoknya. Mohon maaf guys, tab-nya sedang error. Ya intinya seperti itu. Ntar kalian nemu deh delta G-nya berapa. Oke. Sampai cek chat. Kosong berarti aman lah ya. Oke, kita next page. Oke, lagi untuk sekarang soal nomor 9. Yep. Oke, pada 25 derajat Celcius, nilai delta H dan Kc reaksi N2O4 menjadi 2NO2 berturut-turut pada Oke, dan 4,63 kali 10⁻3. Oke, itu nilai Kc. Oke. Tentukan nilai Kc reaksi ini pada 65 derajat Celcius. Oke. Bagaimana ya? Saya sedikit kehilangan arah ini. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu cara kerja untuk yang soal ini. Jujurnya saya sedikit lupa sih apa hubungan antara keseimbangan dengan entalpi. Tadi kita udah ngomong delta G. G itu delta S berarti ya. Oke, coba kita cheat sheet kali ya. Mari kita lihat. Brady. Oke. Brady. Nah, kalau kita pakai delta G kan betul-betul delta S ya. Sepertinya saya tahu sih. Kayaknya kita mesti pakai persamaan Arrhenius kalau tidak salah. Tapi saya rada lupa. Ada di chemical change. Let's see. Of action. Enthalpy slow. Teman-teman kalau ada yang udah tahu jawabannya boleh banget ya bantu saya. Astaga, sedikit lost nih saya. Nggak sedikit sih, ini lost banget sih. Wait. Sih kalau di summary-nya ada nggak ya? Like some help. Oh, oke. Bagian thermodynamics tadi ada summary. Cara ini butuh energi dalam atau butuh tropi lagi. Oke guys. Saya benar tidak terpikir untuk soal yang ini. Masa tuh ada rumus kali ya. Astaga. Ini jangan-jangan nih saya kalau ngajar kelas rame gini jadi udah awkward. Biasanya teh kalau udah private kan enak gitu sama anaknya personal kayak bukan internet ya gitu. Oke kak, buka aja kak, nggak apa-apa. Kita lihat Arrhenius equation. Okay, let's go. Nih, oh bukan deh. Ini no. Ini lanjut reaksi deh.
berarti bukan Arrhenius. We'll see. Enthalpy. Di chat ada yang bantu. Oh, tidak ada. Enthalpy and equilibrium constant. Van Hoff. Oke, Van Hoff bukan Arrhenius. Oke, ini guys yang saya maksud tadi. Astaga. Ya, Van Hoff. Ini dia rumusnya. Oke. Oke. So, dari sini ya. Terima kasih Mbah Google. Akhirnya. Oke, ini dapat satu rumus lagi tadi. Ternyata bukan Arrhenius, salah. Ternyata Van Hoff. Oke, jadi di sini kita punya persamaan Van Hoff equation. Nah, persamaan Van Hoff ini menyatakan perubahan tahapan kesetimbangan terhadap perubahan suhu gitu ya. Nah, itu tadi kita contek aja lah ya. Kita contek. Kita comot nih dari Wikipedia. Nah, let's go. Ini dia persamaannya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kan udah dikasih tahu tuh delta H-nya berapa. Kita udah dapat ya delta H-nya 58 kJ per mol gitu ya. KJ per mol. Terus KC reaksinya segini. Nah, ini untuk suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Nah, tentukan nilai KC reaksi ini pada 65 derajat Celcius. Nah, udah tinggal masukin ke sini aja nih. Tapi konsisten, misalnya K1-nya itu tadi yang 25 derajat Celcius, berarti T1-nya juga yang 25 derajat Celcius. Oke, nah jangan lupa diubah ya jadi Kelvin suhunya T-nya dalam Kelvin. Oke, terus untuk R-nya nah ini rada tricky sih soal ini karena soalnya pakai fasa gas tapi dikasih nilai KC yang biasanya nilai KC itu kan satuannya molar ya atau konsentrasi. Nah, jadi ini tentatif lah ya, R-nya mungkin mengikuti, mungkin berharap aja ntar pas kuis soalnya lebih baik dari ini, lebih lengkap gitu informasinya. Jadi ini kita belum tahu, bisa aja pakai yang 8,314 atau bisa pakai yang 0,082 ya, menyesuaikan. Nah, delta H-nya juga udah dikasih tahu nih, delta H-nya adalah sekian. Terus cari KC. Nah, ini mungkin dari saya sendiri pribadi sebagai anak kimia gitu ya, kalau ngeliat soal kidas gitu. Nah, ini seharusnya soalnya itu memberikan suatu asumsi juga ya. Nah, di mana asumsinya adalah biasanya itu harusnya ditulis nih. Nilai entalpi atau delta H diasumsikan tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini biasa krusial banget pernyataan ini nih. Nah, pernyataan ini, asumsi ini, delta H tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, maksudnya apa sih delta H tidak dipengaruhi oleh suhu? Nah, maksudnya adalah pada suhu 25 derajat Celcius maupun pada suhu 65 derajat Celcius, delta H-nya tetap 58 kJ per mol itu ya. Itu yang dimaksud dengan entalpi tidak dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini biasanya suka dicantumin sih di soal itu, asumsi bahwa delta H tidak dipengaruhi oleh suhu. Oke, ini masukan dari saya aja sebagai anak kimia kadang gatel gitu kalau ngeliat soal-soal kimia dasar kalau nggak lengkap informasi itu. Oke, nah udah pokoknya ngerjain pakai Van Hoff equation terus tak ketemu deh akhirnya nilai K2-nya berapa. Mohon maaf ya nggak saya kerjain sampai habis dan tidak saya hitung. Tapi saya yakin teman-teman pasti bisa pas kuis, pasti lancar. Oke, silakan kalau ada yang mau raise saya atau ya belum ada. Jadi kita lanjut dulu aja kali ya. Oke, dah ini Van Hoff equation. Sempat lupa tadi saya malah nyari Arrhenius.
Kalau Arrhenius kalau nggak salah yang laju reaksi ya. Ya gitu lah. Oke. Next. Soal selanjutnya. Oke. Sip. Oh, Oke. Nilai delta G proses pembukuan air pada negatif 10 derajat Celcius ada. Oke. Dan kalor pembentukan air pada suhu tersebut adalah. Oke. Hitung perubahan entropi alam semesta jika 1 mol air membeku pada. Oke. Oke, di sini disuruh cari entropi alam semesta. Berarti entropi total. Berarti kalau total. Oke. Ini juga agak tricky sih. Saya agak nggak familiar gitu dengan istilah entropi semesta itu apa. Oke, tidak, kita coba kerjain satu persatu, kerjain bareng. Oke, nah di sini kita tahu uh, proses pembekuan air ya, kalau misalnya mau ditulis lah reaksinya gitu misalnya, berarti dari H2OL gitu ya, liquid menjadi H2O yang solid gitu ya. Suhunya pada minus 10 derajat Celcius gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa delta G-nya itu adalah minus 210 joule per mol. Lalu kalor pembekuan airnya itu 5000 Q, yaitu 5610 joule per mol. Oke. Lalu hitung perubahan entropi alam semesta jika yang ditanya adalah delta S semesta, itu berarti delta S total ya kali maksudnya ya. Oke. Nah, kalau udah seperti ini kayaknya kita bisa langsung pakai rumus yang tadi kita miliki itu dari delta G dengan delta H min T delta S ya. Kok ini sih delta H maksudnya delta H. Oke, nah mungkin tadi teman-teman ada yang keinget tuh, Kak, bukannya tadi rumus delta S alam semesta sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan, Kak. Kok rumusnya berubah lagi, Kak? Nah, itu sebenarnya delta S alam semesta sama dengan S sistem, S lingkungan ini tuh merupakan rumus induknya. Nah, tapi setelah diturunkan itu akhirnya kita dapat nih persamaan delta G ini. Jadi kita bisa langsung pakai gunakan delta G delta S di sini sebagai delta S totalnya, itu delta S alam semesta gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada lagi nih yang sedikit menjebak gitu ya. Karena mungkin yang bingung, Kak, kan butuh delta H. Delta H-nya dari mana, Kak? Nah, di sini kita dikasih suatu data kalor pembekuan gitu ya. Oke. Nah, saya kurang tahu apakah dosen kalian udah ngajarin atau belum, tapi kalau misalnya kalian ada ingat, entalpi delta H itu merupakan suatu energi yang terlibat dalam reaksi yang ditransfer dalam wujud kalor gitu ya. Nah, khusus untuk reaksi pada keadaan tekanan tetap ya. Nah, nilai kalor yang dilepas itu akan sama dengan delta H ya. Nah, kalau saya takut nih ngomong, takut belibet, takut kalian bingung. Nah, biasanya kalau udah ngomongin reaksi-reaksi kimia seperti ini, umumnya itu pasti terjadi pada tekanan yang tetap gitu ya. P-nya konstan. Oke.
Nah, karena dia P-nya konstan, berarti kalau dia melepas kalor, dia berarti akan melepas kalor sebanyak entalpi dari reaksi tersebut. Ya. Intinya sih seperti itu. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa nilai delta H ini bisa kita substitusi dengan nilai Q yang kita miliki. Oke, nah ada lagi satu yang menjebak di sini adalah, nah di sini cuma dikasih tahu kalor pembekuan air itu 5.610 joule. Nah, kalau misalnya kalian bayangin nih, Kak, Q-nya beneran positif kah nilainya? Apakah kalau kita membekukan air kita membutuhkan kalor, jadi kita kasih panas, kan malah cair dong Kak. Jadi nah di sini ada yang menjebak lagi tadi. Jadi kalau misalnya kalian tahu prosesnya kan dia membeku, oh berarti dia mendingin Kak. Kalau dia dingin berarti harusnya dia kehilangan kalor gitu ya. Nah itu dia. Ada satu yang menjebak lagi. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ternyata kalor dari pembekuan air itu justru dilepas, jadi nilainya negatif. Oke. Nah dari sini akhirnya bisa kalian cari deh. Tinggal cari delta G-nya udah dapet. Oke. Udah dikasih tahu. Oke. Nah delta H-nya juga udah nemu karena dia reaksi pada tekanan tetap gitu. Jadi udah delta H-nya sama dengan kalor. Nah, jangan lupa kalor pembekuan dia justru melepas kalor gitu ya. Jadi dia kehilangan kalor, jadi dia negatif itu jangan lupa. Nih sangat menjebak soalnya. Oke. Nah, ya udah T-nya udah dikasih tahu minus 10 derajat Celcius. Jangan lupa diubah ke Kelvin itu biar lebih biar membiasakan gitu ya. Nah, delta S-nya ntar yang kalian cari ini berapa delta S-nya. Jadi ntar temukan jadi delta S-nya itu sama dengan berarti apa nih? Delta G itu ya. Delta G min delta H gitu ya per T gitu misalnya. Ya gitu kurang lebih. Udah ketemu deh. Begitu. Oke, di chat masih sepi berarti aman lah ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kalau ada yang sadar kayak ini kakek Kasanda ada yang salah deh. Langsung interupsi aja nggak apa-apa. Oke, kita belajar bareng. Oke, nah ini udah nomor 10. Jadi untuk soal ini langsung pakai rumus delta G, kemudian delta H min delta S aja. Oke, next kali ya. Kak mau nanya Kak. Yap, silakan. Tapi ini sebenarnya sih soal yang sebelumnya sih Kak. Oh ya, oke. Wait. Bisa. Yang ini ya? Nah ya. Oke. Tentukan. Itu kan rumusnya itu dia itu pakai KP atau KC sebenarnya sih Kak? Itu iya tadi aku sempat singgung ya, betul. Oke, kamu sense kimianya udah jalan nih. Pasti lancar kita pas kuis. Amin. Nah, betul banget. Di sini saya tadi juga bingung. Karena reaksinya menggunakan gas ya. Jadi harusnya KP gitu ya. Tapi di sini dikasihnya KC, berarti dia satunya molar. Tapi apapun itu, mau KP atau KC, karena di sini kita gimana ya? Karena di sini kita ujung-ujungnya mendapatkan nilai perbandingan doang ya kan, jadi dapatnya nilai K2 per K1 ntar ujungnya berapa gitu kan. Nah karena perbandingan jadi nggak masalah gitu ya mau kalian pakai KC atau KP asalkan konsisten. Kalau misalkan pakai KC1 gitu ya, kok KC2 gitu misalnya, ya udah berarti perbandingan ntar KC1 gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai KP juga boleh, langsung aja KP2 dibagi KP1 perbandingannya berapa. Jadi bebas. Kalau Van Hoff karena dia hanya perbandingan jadi nggak apa-apa mau pakai KC atau KP. Jelas? Tapi bisa nggak sih Kak biar lebih pasti gitu. Yang nilai KC-nya itu kan ada tuh rumus yang KP sama dengan KC RT habis itu dikali
delta N gas itu Kak. Yang rumus itu loh, Kak. Iya. Yang hubungan antara KP sama KC itu. Oh iya, oke. Nih kamu sepertinya suka tantangan ya. Oke, nih kalau di soal ini kan ditanyanya KC, jadi kalau misalnya mau pakai Van Hoff ya udah langsung aja pakai Van Hoff gitu ya, pakai yang ini nih, yang perbandingan KC itu. Nah tapi misalnya ntar ada di soal itu ditanyanya bukan KC tapi KP gitu ya. Kalau misalnya ternyata di sini ditanya bukan KC nih, tapi KP, reaksi pada 65 derajat Celcius gitu ya. Nah tadi kalau kamu udah ngerjain pakai Van Hoff dapatnya KC, nah berarti kamu harus konversi nih dari KC jadi KP gitu ya. Caranya gimana gitu? Kok balik sih? Nah pakai rumus tadi yang udah kamu sebut, kalau KP itu sama dengan KC dikali RT pangkat logaritma natural K. Kok logaritma natural K? Pangkat delta N gitu ya. Nah tinggal gini aja. Kebayang? Oke, Kak. Kebayang, Kak. Ya, kebayang. Jadi ngikutin soal aja. Kalau misalnya di soal udah dikasih KC dan misalnya KC, ya udah langsung pakai nih Van Hoff karena dia yang perbandingan. Tapi kalau di soal diketahuinya KC, terus kamu ditanya KP, itu ya udah berarti kamu mesti konversi dulu. KP sebenarnya KC kali RT pangkat delta N itu. Nah, jelaskan tadi yang ditanya 65 derajat Celcius, berarti ya udah T-nya tinggal ubah ke Kelvin berapa, itu R-nya udah tahu. Delta N itu ingat dia selisih koefisien produk dengan reaktan. Nah, berarti kalau misalnya dalam reaksi ini produknya koefisiennya 2 gitu ya di sini. Reaktan 1 berarti delta N-nya 1 gitu ya kan. Delta N sama dengan 1. Udah deh, ntar KC-nya dapat dari Van Hoff. Ya udah, ntar kalian KP-nya pada suhu 65 derajat Celcius berapa. Tuh. Gitu. Easy kan, Kidas? Easy. Bisa lah kalian harusnya. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri sih, kalau boleh curhat ya, sebenarnya Kidas itu relatif mudah ya. Cuman kalau yang sulit tuh ya tadi, kayak sense kimia dari kalian tadi, misalnya kayak, tadi siapa sih yang nanya? Sorry, saya lupa memberi apresiasi tadi. Siapa yang nanya? Sultan, Kak. NIM Sultan, ya. 163 Saya nggak perlu tahu nih, nggak akan saya kasih sebut. Ya seperti Sultan tadi kayak Kak ini kan reaksinya gas, harusnya KP gitu ya. Nah itu udah bagus banget, pola pikir kamu udah sangat kimia banget. Itu yang menurut saya bikin susah di kimia dasar, karena kalian tuh harus tahu kalau reaksi-reaksi gas berarti kan harus pakai tekanan parsial gitu ya. Tekanan parsial berarti ntar dapatnya nilai KP gitu ya. Nah kalau misalnya tekanan parsial kalau diubah ke KC gimana Kak? Ya udah tadi pakai rumus KP sebenarnya KC lalala gitu lah ya. Terus kalau misalnya dalam hal ini nih kayak kalor pembekuan airnya cuma dikasih tahu 5.600 gitu. Kak ini positif atau negatif nih Kak, nilainya kan nggak tahu. Jadi perlu sense, oh kalau membeku berarti dia uh, uh, ya secara nalar gitu ya, nggak mungkin dong dia malah menerima kalor itu ya, nggak mungkin dia positif kalornya, justru dia melepas kalor Kak biar dia bisa membeku gitu kan ya. Jadi nilainya pasti negatif 5.000 gitu ya. Terus tadi sih yang banyak nggak ini sebenarnya banyak juga miss kalau di jujur aja saya sering banget kayak kalau nanya ke anak-anak gitu kayak dosennya nggak ngasih tahu ya gitu. Nah jadi delta H itu adalah kalor pada tekanan tetap gitu. Nah biasanya reaksi kimia ya, umumnya dilakukan pada tekanan tetap, makanya dosen tuh suka aja langsung gitu kayak kalor sama dengan entalpi gitu, kayak nggak ada yang tahu kenapa ini Pak gitu. Karena tadi reaksi kimia itu umumnya berjalan pada P konstan, tekanan konstan, karena tekanan konstan berarti kalor yang terlibat itu sama dengan nilai entalpi dari reaksi tersebut. Itu sih, itu yang butuh kayak nalar kimianya harus kuat banget. Oke, 10 menit lagi.
thank you Kak Ala. Tadi kayaknya masih ada satu soal lagi nih ya. Coba kita Kamu mau nanya lagi, Kak? siap, silakan. Kata kakak kan kalau Mhm. delta H itu sama apa? Q itu sama dengan delta H pada konstan ya, pada P konstan ya. Ya betul. Berarti di soal ini tuh kita pakai delta H-nya itu sama dengan Q kan? Yap. Yang berarti otomatis pada kasus ini tuh P-nya konstan. Nah, sementara di soal nggak diketahui P-nya itu konstan gitu. Tuh kenapa kakak bisa menyimpulkan P-nya konstan gitu, Kak? Atau asumsi belaka aja gitu? Nah, betul. Itu sama kayak tadi kalau ada di soal-soal sebelumnya tadi ya, nggak dikasih tahu tuh kan suhunya berapa ini. Jadi P-nya bingung nih. Nah, itu biasanya eh, ini nih yang membedakan antara ujian eh, di kimia dasar atau ya kimia SMA kelas 4 gitu ya dengan soal-soal kimia kalian pas SMA gitu ya. Nah, kalau soal pas SMA itu kan biasanya kalau udah nemu soal kayak gini langsung dianulir kan, kayak kurang informasi Pak, itu suhunya berapa Pak, itu tekanannya berapa, nggak ada gitu. Nah kalau udah di kimia dasar mungkin kalian udah ngerasain kan harusnya di semester 1 kemarin gimana. Nah itu biasanya banyak banget hal-hal yang nggak dikasih tahu pada soal gitu ya. Kayak tadi Q-nya bisa jadi sama dengan delta H gitu kan. Itu kenapa bisa gitu Kak? Karena ya benar tadi ujung-ujungnya ke asumsi belaka gitu ya. Karena pertama nggak dikasih tahu di soal, dan kedua umumnya seperti itu. Karena umumnya reaksi berjalan pada P konstan, berarti ya udah kita pakai delta H. Selama tadi syarat pertama nggak dikasih tahu di soal, jadi nggak apa-apa kan, bisa asumsikan. Oke. Nah kalau misalnya kuis itu kan online ya, terus pilihan ganda ya, ya nggak sih? Atau gimana? Kalau misalnya udah kuis online pilihan ganda, ini jujur aja saya belum pernah mengalami ujian kidas atau kuis kidas pilihan ganda gitu ya. Jadi rada bingung kalau misalnya ada yang salah itu kan kita nggak bisa berargumen ya di esai gitu ya. Jadi berharap aja apa yang udah kalian hitung dan lakukan tuh ada di opsinya gitu ya. Kalaupun nilainya nggak exact ya semoga ada nilai yang mendekati gitu ya. Tapi saya rasa sejauh saya yang udah menjadi anak kimia gitu ya, biasanya dosen-dosen juga kayak gitu kok. Kalau udah ngomongin reaksi, oh ya udah kalornya berarti sama dengan entalpi gitu asumsinya. Gitu. Kalau misalnya nggak dikasih tahu suhunya, asumsinya berarti suhu standar gitu. Uh, ya bisa dibilang kalau mungkin bagi kalian itu asumsi belaka, tapi kalau bagi saya itu ya udah kayak pengalaman selama kuliah di kimia dasar. Kalau nggak dikasih tahu di soal, ya udah keadaan standar, tekanan tetap 1 atm gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Kecuali tadi syarat pertama nggak dikasih tahu di soalnya, nggak dikasih tahu di soal gitu sih. Gitu. Gimana Sultan, ada yang bertanya, ada yang mau dikonfirmasi lebih lanjut? Enggak, Kak, aman, Kak. Udah, Kak. Kasih, Kak. Oke, yap, sama-sama, terima kasih juga udah bertanya. Keren banget dah kamu. Oke, nih sedikit lagi nih kayaknya waktu udah mau habis. Oke, bentar lagi. Ini soal nomor 11, nilai KP di reaksi berikut. Oke, pada Kelvin dan tentukan delta H dan delta S reaksi tersebut. Ini ini juga saya sedikit lost lagi. Di sini kita tahu suatu reaksi, ternyata kita punya nilai KP1 sekian ya pada suhunya T1-nya berarti berapa tuh, T1 misalnya 300 Kelvin. Terus kita punya KP2 sekian pada suhu T2-nya sama dengan 500 Kelvin. Nah, di sini tentukan nilai delta H standar dan delta S standar pada reaksi tersebut. Ini sedikit tricky. Kayaknya kalau delta H standar itu kita bisa pakai tadi Van Hoff, kan ya? Kayaknya kita bisa pakai Van Hoff. Yang tadi yang Lan K2 per K1 itu sama dengan
delta H-nya standar, delta standar. Tadi asumsinya tidak dipengaruhi suhu gitu ya. Per R dikali seper T1 min seper T2. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi kalau salah. Ya ini ntar kalian akan mendapatkan entalpi standarnya berapa. Oke, next yang ditanya delta S standar. Nah tadi modal kalian tuh tadi ingat kalian cuma punya modal ini nih kalau udah ngomongin entropi. Yang hubungannya antara entropi dan entalpi dia dihubungkan oleh apa? Nah dihubungkan dengan persamaan ini delta G sama delta H min T delta S. Kita ngomongin standar ya udah no. Oke. Nah, oke. Di sini juga saya sedikit bingung sih. Ini gimana? Karena delta G standar itu kan nggak mungkin nol ya. Jadi, wait. Oke, ini saya sedikit lost juga. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu caranya bisa langsung bersuara. Mungkin kalau waktunya habis, ntar teman-teman bisa diskusi sendiri ya. Terus ini, tapi kurang lebih gitu ya caranya ya. Kalau dari saya sendiri, saya kurang tahu sih ini saya kurang mengerti maksud di sini delta S standar apa. Karena kalau delta S standar berarti dia kan butuh delta G standar. Yang mana delta G standar itu nggak mungkin nol ya. Kalau misalnya kalian mau pakai, oh kak kan dia dalam keadaan setimbang kak, dia udah ada nilai Kp. Berarti kalau gitu delta G-nya nol kak. Nah ini kan delta G ya, bukan delta G standar gitu. Nah, atau Yang pakai hubungan itu nggak kak? Delta G standar sama dengan min RT ln Kp itu. oh my god, yes, betul. You're so right. Ya, ini siapa lagi? Sultan lagi ya? Oke, betul. Ya, bener banget. Thank you, betul. Oh my god. Open board-nya hilang. Kurang lebih seperti itu. Open board-nya hilang. Oh my god, sorry guys. Ya, betul banget. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi tadi udah tahu delta H standarnya dapat pakai Van Hoff. Terus karena kita tahu dia berada dalam keadaan setimbang, gitu ya. Berarti data standarnya tadi dapat dari Van Hoff equation. Terus tadi karena dia dalam keadaan setimbang berarti kan delta G-nya ada 0. Oke, maka itu ya delta G standar sama dengan min RT natural dari Kp. Ya. Oke. Nah, terus oke, karena di sini kalian cuma punya data wait. Ini nih yang saya bingung adalah di sini kalian cuma punya data 300 Kelvin dan 500 Kelvin gitu ya. Jadi kalian mesti pakai T yang mana? Ini saya jujur aja saya kurang tahu. Mesti pakai yang mana itu. Sedangkan kalau kita ngomong standar itu kan berarti dia harusnya kan kita nanya entropi standar itu. Berarti dia butuh di suhu 25 derajat Celcius gitu ya. Oke, nah di sini ya anggap aja misalkan pakai yang 300 atau 500 gitu ya. Nah, kan terdapat delta G standarnya berapa gitu. Ya udah asumsikan hitungan kalian benar ya udah kalian langsung lanjut aja ke delta G sama dengan delta H min T delta S. Kayak delta G-nya udah nemu dari sini gitu ya. Terus delta H-nya juga udah nemu nih dari sini gitu kan. Ya, kemana-mana. Delta S-nya tinggal dicari berapa. T-nya nih yang saya bingung, pakai T berapa gitu ya. Ya, coba kalian hitung kalau misalnya pakai T298 gitu ya. Soalnya menyesuaikan kalau kita nyari standarnya. Itu ntar nemunya berapa gitu ya delta S-nya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Mohon maaf, saya juga kurang paham soal ini. Karena kayak ini terlalu banyak penyederhanaan, jadi banyak informasi yang miss seperti itu.
Oke, mungkin segitu aja ya. Karena waktu juga tepat sih, kayak 2 menit lagi. Oke, mungkin eh, kita baru belajar termodinamika tadi. Kalau mungkin izin sedikit sedikit lagi ya, karena biasanya kalau saya udah Ya boleh Kak, mangga. ya kalau udah nonton gini suka gatal kalau nggak nge-review teh. Iya boleh. Pertama kita review dulu. Oke, tadi karena kita belajar dari soal yang teman-teman udah kirim, kita baru sempat ya belajar tentang termodinamika gitu. Semoga membantu lah ya di kuis besok. Nah, termodinamika tadi kita udah belajar tentang entropi, ya kan? Entropi itu delta S gitu ya. Nah, delta S itu ada tadi ya, delta S alam semesta gitu ya, atau delta S total itu ternyata merupakan jumlah dari delta S sistem ditambah delta S lingkungan gitu ya. Nah, yang mana delta S sistem ini? Kalau kita udah ngomongin reaksi kimia, berarti kita ngomongin delta S dari reaksi kimia atau reaction gitu ya. Nah, delta S reaction itu sendiri bisa kita cari dari kalau misalnya tadi dikasih data entropi dari produk dan entropi dari reaktan gitu. Ya udah, berarti kita tinggal cari selisihnya aja. Entropi dari produk dikurangi dengan entropi dari reaktan. Oke. Nah, ternyata dari entropi ini, mungkin sedikit definisi kalau ada nggak tahu gitu ya. Kayak di fisika udah belajar entropi itu ada ketidakteraturan gitu ya. Nah, biasanya suatu reaksi itu akan meningkat entropinya itu, atau biasanya ada yang suka oversimplified gitu, ada yang suka menyederhanakan secara ekstrim kalau reaksi yang terjadi itu delta S-nya pasti di atas 0 gitu ya. Karena reaksi itu akan semakin tidak teratur gitu ya. Kalau ada yang ingat di kimia itu di fisika mereka punya bahasa sendiri tapi saya udah lupa itu kalau udah ngomongin entropi. Oke. Nah, dari rumus ini itu ternyata bisa diturunkan lagi nih, pokoknya sat gitu ya. Jadi suatu rumus baru di mana kita menemukan suatu satuan energi baru, yaitu energi bebas Gibbs yang dinyatakan sebagai delta G sama dengan delta H min T delta S. Nah, pentingnya energi Gibbs ini apa sih Kak? Nah, delta G ini itu akan menunjukkan kespontanan reaksi ya. Nah, kalau misalnya reaksi yang spontan itu delta G-nya kurang dari 0 atau nilai negatif, berarti dia reaksinya spontan. Kalau di atas 0 ya berarti dia tidak spontan gitu ya. Nah, sebaliknya tidak spontan. Nah, satu lagi yang penting adalah delta G dari reaksi kalau nilainya sama dengan 0, berarti dia berada dalam keadaan setimbang. Nah, yang mana ini itu bisa diturunkan lagi nih. Delta G ini ternyata hubungannya dengan kesetimbangan itu ada di persamaan ini. Delta G sama dengan delta G standarnya ditambah R, T, logaritma natural dari Q. Nah, ingat Q itu pada semua keadaan ya. Kalau udah ngomongin saat setimbang gimana Kak? Berarti kalau saat setimbang kita tahu delta G sama dengan 0. Ya udah berarti kita sisanya dapat delta G standar itu sama dengan negatif. RT lon udah bukan Q lagi tapi jadi K. Nah, K-nya ntar menyesuaikan. Kalau misalnya asam basa ya udah berarti Ka atau Kb gitu. Kalau misalnya tadi kesetimbangan reaksi ya udah Kc atau Kp. Kalau kesetimbangan kelarutan berarti jadi Ksp gitu. Nah, ini ntar banyak banget posibilitas bercabang soal kimia. Mau ngomongin kelarutan, asam basa atau kesetimbangan reaksi. Tuh, terus tadi ada tambahan tadi ya yang saya sempat lupa tadi itu ada delta H pada 2 suhu itu ya, ntar teman-teman boleh cek lagi rumusnya seperti apa ya tadi, persamaan Van Hoff equation itu ntar dapat perbandingan K2 per K1 itu ya dengan modal delta H itu ya, sama per suhu itu ya, delta H per R lah, jadi saya tulis juga gitu. Nah, itulah pokoknya teman Van Hoff gitu ya. Terus
apa gitu yang udah kita pelajari. Oh, kalor ya, tadi kalau misalnya kalor reaksi itu umumnya langsung ya udah entalpi reaksi gitu ya. Tapi tadi yang di S lingkungan gitu ya tadi, nah sempat saya bingung ini di S lingkungan itu ya. Delta S lingkungan itu didefinisikan tadi dengan kalor yang diterima oleh lingkungan per suhunya. Nah, kalau kalor yang diterima lingkungan berarti dia negatif dari kalor yang dilepas oleh reaksi per T. Nah, tadi dengan asumsi reaksi berjalan pada tekanan tetap, ya udah berarti ini bisa kita ubah menjadi delta H dari reaksi per T. Itu deh. Kurang lebih seperti itu untuk termodinamika. Oke. Mungkin sekian tutor kita kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan atau justru bikin kalian bingung, semoga enggak. Semoga kalian lancar kuisnya besok. Saya yakin pasti bisa sih. Kan baru kuis doang ya, jadi jangan dibawa stres teman-teman. Aman. Silakan maksimalkan ntar di UTS ya. Kalau misal UTS kalian harus benar-benar berjuang, tapi kalau kuis menurut saya anggap aja sebagai latihan sebelum UTS itu. Jadi jangan down kalau misalkan, aduh kak, kuisnya nggak bisa gitu. UTS-nya gimana? Jangan panik. Justru kalian ketika tahu kalian kuisnya sedikit bermasalah, kalian bisa memperbaiki apa yang kalian kurang gitu. Di sebelah mana sih saya nggak taunya, agar ntar UTS 2 bisa menjadi lebih baik. Itu sih saran saya. Mungkin saya kembalikan ke Kak Ala ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Irsanda gitu ya atas materi dan penjelasannya yang wow sangat luar biasa sekali gitu ya, padahal udah lama gitu ya materi diterima oleh Kak Irsanda sendiri gitu, tapi ternyata masih inget nih konsep-konsepnya dan bisa dijelasin ke teman-teman semua gitu ya. Semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Irsanda itu nyangkut nih di otak teman-temannya dan bisa menunjang kuis dan ujian kalian gitu. Mungkin sebelum ditutup ada info dikit nih buat teman-teman, jangan lupa hari Minggu itu masih ada tutorial. Jadi di jam 10 itu ada tutorial fisika dan di jam 1 tuh ada tutorial kimia lagi nih gitu. Tempatnya di Sedang Serang. Nah, selain ada tutorial tadi ya, sebagai penutup juga kita ada bagi-bagi takjil nih yang sebelumnya udah kita sounding juga ya. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ada niatan untuk donasi, boleh nanti dari tim RC bakal kasih link atau rekening gitu ya untuk kalian bisa kirim di sana. Dan setelah kita bagi-bagi takjil dan bagi-bagi makanan di sekitar ITB, kita ada buka bersama nih teman-teman. Jadi kenapa kalian harus ikut gitu ya? Karena di buka bersama nanti itu kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh nih. Baik kita tentang RC sendiri, baik kita tentang kalian, tentang perkuliahan, gimana jadi mahasiswa tingkat 2, 3, 4, dan atau bahkan gimana nih setelah lulus gitu ya. Gimana sih di dunia kerja gitu. Kita bakal sharing-sharing bareng di sana. Jadi ditunggu ya kehadirannya buat teman-teman di next program RC, yaitu tutorial nanti di jam tutorial fisika di jam 10, tutorial kimia di jam 1, kemudian ada bagi-bagi takjil ya, dan terakhir itu ada buka bersama. Tempatnya di Serang-Serang ya, di tempat di rumah tutorial yang sebelumnya, saat tutorial matematika. Oke deh, mungkin cukup sekian dari kami gitu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga teman-teman semua ujian atau kuisnya nanti lancar, dapat hasil yang maksimal. Terima kasih atas waktunya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Makasih, Makasih Kak. banyak Kak Irsanda. Makasih Kak. Yuk, selamat Ya, istirahat makasih juga semua. teman-teman sekalian dan Kak Sukses A dan rekan-rekan kuisnya. dari RC. Ya.
Oke, izin live ya. Selamat malam teman-teman semua. Ya, makasih Kak. Oh iya, ini nanti ada recordingnya. Jadi nanti teman-teman kalau mau review, diusahain malam ini upload recordingnya ya. Oke, makasih Kak. Makasih kita ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke.